Reza tersentak pada Kinan seperti sedang melihat alien. 5 hari, bagaimana mungkin, balas Reza dengan gelisah. Dia tiba-tiba merasa bahwa mereka berdua sedang mempermainkannya. Dia melanjutkan, Nona Kinan, apakah kamu serius? Apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu tahu apa-apa tentang komputer dan pemrograman? Bagaimana kita bisa mengalahkan Brahmastha Corps hanya dalam 5 hari dengan kita bertiga? Ini tidak mungkin. Kinan meletakkan tangannya ke bawah dan menjawab dengan tenang, tidak ada yang tidak mungkin, dan aku katakan kita bisa membuat kemungkinan ini menjadi kenyataan. Nona Kinan, pemrograman tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Memang, itu cukup sulit bagi sebagian orang. Jika bukan karena fakta bahwa Kinan masih bisa berbicara dengannya secara logis, Reza akan percaya bahwa dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Ada garis tipis antara percaya diri dan terlalu percaya diri, dan menurut pendapat Reza, Kinan telah melampauinya. Reza sendiri dipuji sebagai ahli komputer ketika dia masih kecil. Pada saat itu, industri bahkan belum stabil, perubahan terjadi hampir setiap detik. Namun, dalam lingkungan yang kacau balau, Reza berhasil menguasai teknik pemrograman yang mengesankan dan menulis perangkat lunak keamanan sendiri. Dia cukup tak tertandingi pada saat itu. Meski begitu, dia membutuhkan waktu setengah tahun untuk menyelesaikan versi Alpha King Kong Internet Security. Oleh karena itu, dari sudut pandangnya, mereka bertiga akan membutuhkan setidaknya 1 tahun penuh untuk menyelesaikan pengkodean perangkat lunak manajemen PC ini. Setelah itu, mereka masih perlu memasukkannya ke pasar dan membiarkannya melalui pengujian beta tertutup dan terbuka, sebelum mereka bahkan bisa mendekati Brahmastha Corps yang mengancam. Namun, Kinan memiliki keangkuhan untuk mengatakan bahwa mereka bisa mengalahkan Brahmastha Corps hanya dalam 5 hari. Menulis kode saja akan membutuhkan lebih banyak waktu dari itu. Itu murni angan-angan. Bukan karena Reza memandang rendah mereka, tetapi itu hanyalah misi yang mustahil. Reza menarik wajah panjang dan berkata, Nona Kinan, aku menghargai bahwa kamu memiliki kepercayaan padaku, tetapi jika tim hanya terdiri dari kita bertiga, kemungkinan rencanamu ini berhasil adalah 0%. Dengan kata lain, dia tidak bisa membantu mereka melakukannya. Reza berpikir itu setidaknya akan memberi Kinan jeda, tetapi jelas dia tidak tahu apa-apa tentang kepribadian Kinan, karena dia sama sekali tidak siap untuk apa yang dia katakan sebagai balasannya. Tim ini sebenarnya adalah pertunjukan satu wanita. Kamu dan adik laki-lakiku di sini hanya untuk membantuku dengan tugas-tugas lain-lain. Nona Kinan, Reza akhirnya kehilangan itu. Dia menginterogasi dengan tajam. Apakah kamu tahu pemrograman? Aku ragu kamu tahu karena kamu cukup naif untuk berpikir bahwa perangkat lunak manajemen PC dapat ditulis dalam 5 hari. Tahukah kamu berapa jam yang dibutuhkan untuk membuat perangkat lunak antivirus sederhana? Bahkan dengan tim khusus, itu akan memakan waktu berbulan-bulan. Pemrograman bukanlah hal yang mudah. Jadi bisakah kamu berhenti bersikap begitu bodoh? Gavin tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Reza menatapnya, ekspresinya meredup. Dia tidak tahu apa yang ditertawakan Gavin, tapi dia merasa dia menertawakannya. Apakah ada yang salah secara mental dengan pasangan bersaudara ini? Pikiran itu muncul di benak Reza. Cukup, Kinan memberitahu Gavin, secara efektif membungkamnya. Dia kemudian menoleh ke Reza. Terlepas dari keyakinanmu pada rencana ini, tugasmu selama 5 hari ke depan adalah fokus sepenuhnya pada tugas yang aku berikan padamu. Kamu dapat melanjutkan kuliah setelah hari kelima selesai. Tetapi, Kak Reza, sela Gavin, dia menunjuk ke kepalanya dan berkata, jangan buang waktumu berdebat dengan kakak perempuanku. Dia berbakat secara unik di departemen ini. Betapa benarnya, dia juga merasa ada yang tidak beres dengan otaknya. Mungkin Kinan memang mengalami kerusakan mental, itu sebabnya dia bisa membuat rencana gila seperti yang baru saja dia katakan. Gavin pasti sedang menghiburnya. Pada akhirnya,
Reza memutuskan untuk bermain bersama selama beberapa hari. Sejak Kinan meminjamkan bantuannya, dia akan bangun dengan kenyataan sendiri setelah rencananya gagal. Salah satu kelebihan terbesar Reza adalah kemampuannya untuk melepaskan diri dari terpaku pada berbagai hal. Dia memiliki cara yang jelas dalam menghadapi kehidupan. Ini adalah kualitas yang dikagumi Kinan dalam dirinya. Meskipun Reza hanya menghibur Kinan, dia tidak mau mendekati tugasnya. Dia telah berjanji pada Kinan bahwa dia akan membantunya dengan kemampuan terbaiknya, sehingga itulah yang dia lakukan. Terlepas dari kenyataan bahwa dia masih percaya bahwa seluruh pengaturan dilakukan dengan bercanda, Reza menutup mulutnya dan pergi bekerja. Dia akan membiarkan kenyataan yang berbicara untuknya, membuktikan kepada Kinan bahwa rencananya gila dan pasti akan gagal. Namun, dia segera menunjukkan betapa salahnya dia. Setelah seharian bekerja dengan Kinan di ruang kerja, Reza benar-benar terpesona oleh kemampuan pemrogramannya. Kinan bisa bekerja dengan 10 komputer super secara bersamaan, masing-masing mengkode program yang berbeda. Bagian yang paling menakutkan adalah tidak ada kesalahan. Kinan melayang di antara komputer seperti kupu-kupu yang anggun, tetapi yang memiliki pengetahuan komputer yang sangat bagus. Efisiensi dan kemahirannya lebih baik daripada bot pengkodean khusus. "Vin, nomor 3 sudah siap, coba lihat," teriaknya sambil mengerjakan komputer nomor 7. "Oke." Gavin akan bergegas ke komputer nomor 3 dan dia akan benar. Reza menatap kagum pada Kinan, seperti sedang melihat monster. Gavin berjalan melewatinya dan berkata, "Kak Reza, bukankah aku sudah memberitahumu? Otak kakakku berbeda dari manusia normal." Mulut Reza berkedut sedikit. Itu salah satu cara untuk mengatakannya. Berbeda dengan manusia biasa? Tidak, ini di luar manusia. "Apakah kamu yakin kakakmu bukan alien yang menyamar?" Reza bertanya dengan curiga. Gavin merendahkan suaranya secara misterius dan berkata, "Sebenarnya, aku selalu bertanya-tanya apakah dia benar-benar kakak perempuanku. Bagaimana mungkin dia bukan kakakmu?" Reza terkejut. Gavin mengajukan hipotesisnya dengan penuh semangat, mengingat dia telah berhasil memikat penonton. "Pernahkah kamu mendengar tentang reinkarnasi?" Reinkarnasi, seperti berbicara agama. Reza, yang belum pernah membaca novel web, mengacaukan genre dengan makna yang lebih umum. "Tidak, reinkarnasi adalah..." "Vin, ada tahi lalat di pipi kiri pantatmu, kan?" Kinan berkata melalui suaranya. Gavin terbatuk keras dan menelan sisa kata-katanya. Dia bingung sementara rona merah samar muncul di wajahnya. "Kak, bisakah kamu tidak mengungkapkan informasi pribadi seperti itu dengan begitu angkuh?" Gavin menggerutu. Kinan menjawab sambil tersenyum, "Kalau begitu, aku memintamu untuk tidak mengungkapkan reinkarnasiku yang sangat pribadi dengan mudah juga." Gavin merasa sangat sulit untuk membalas senyumannya. "Jadi, kamu tadi bilang," desak Reza, tapi Gavin langsung memotongnya, "itu saja yang akan kukatakan tentang kehidupan kakakku karena aku menghormati privasinya. Aku tidak akan mengungkapkan apapun bahkan jika kamu memohon padaku." "Tidak, aku ingin tahu mengapa Nona Kinan tahu ada tahi lalat di pantatmu." "Bro, itu detail yang kamu fokuskan." Gavin terdiam. Untuk mencegah kesalahpahaman, dia masih dengan ramah menjelaskan, "Aku disengat lebah di pantatku. Ketika aku berusia 7 tahun, kamu dapat membayangkan sisanya." "Tapi mengapa lebah hanya menargetkan pantatmu?" Reza memiliki tindak lanjut. Gavin memutar matanya, "Bagaimana aku tahu? Aku akan kembali bekerja." Kinan menawarkan untuk mengisi bagian yang kosong. "Oh, ya, aku ingat, itu karena Gavin." "Kak," Gavin berteriak dan melotot mengancamnya, menambahkan, "Aku akan bunuh diri jika kamu mengatakan sepatah kata pun." Kinan berkedip beberapa kali sebelum kembali ke layar komputer, berkata, "Baiklah, mari kita semua kembali bekerja."
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.